Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bersama saya, Frater Pedi Huklubuk, dalam katekese tentang penetapan bulan Rosario dan makna berdoa Rosario. Saudaraku yang terkasih, bukan suatu kebetulan penetapan bulan Rosario ditetapkan pada bulan Oktober. Penetapan ini memiliki latar belakang sejarah yang terjadi pada tahun 1571. Pada saat itu terjadi peristiwa pertempuran dari pasukan kerajaan Ottoman kepada orang-orang Kristen di negara-negara Eropa. Saat itu juga umat Kristen terancam punah sebab pasukan dari kerajaan Ottoman ini sungguh melampaui pasukan Kristen di Spanyol, Genoa, dan Venesia. Don Juan, seorang komandan pasukan Kristen dari Austria, menderaskan doa Salam Maria dengan maksud untuk memohonkan perlindungan dari Bunda Maria dalam pertempuran ini. Saat itu juga umat Kristen yang berada di Eropa, terlebih khusus di Roma bersama-sama dengan Paus, menderaskan doa Salam Maria dari subuh sampai petang dengan keyakinan penuh kepada Allah lewat perantaraan Bunda Maria bahwa pasukan Kristen dapat memenangkan pertempuran ini. Akhirnya pasukan Kristen dapat memenangkan pertempuran tersebut, dan tanggal itu juga, yaitu tanggal 7 Oktober, Paus Pius menetapkan peringatan Rosario dalam misa di Vatikan setiap tanggal 7 Oktober. Kemudian oleh Paus Gregorius ke-13 menetapkan tanggal 7 Oktober sebagai Hari Raya Santa Perawan Maria Ratu Rosario. Tak hanya itu, oleh Paus Gregorius ke-13 ini juga bulan Oktober dijadikan sebagai bulan Rosario, di mana seluruh umat Kristen menderaskan doa Rosario sebagai bentuk penghormatan kepada Bunda Maria yang telah membawa pasukan Kristen menang dalam pertempuran di Lepanto. Saudaraku yang terkasih, dari latar belakang ini kita dapat mengerti bahwa mengapa bulan Oktober ditetapkan sebagai bulan Rosario. Tak hanya itu, dari latar belakang ini kita dapat mengartikan suatu makna dari berdoa Rosario itu sendiri. Saya pribadi berefleksi dan saya menemukan dalam refleksi bahwa makna berdoa Rosario yang saya temukan ialah ungkapan syukur atas kemenangan iman, kemenangan hidup, kemenangan persaudaraan, kemenangan cinta akan sesama. Maka sebenarnya ketika kita berdoa, menghitung-hitung butir-butir Rosario, sebenarnya kita menghitung-hitung pelanggaran kita menghitung-hitung dosa yang telah kita perbuat. Kembali ke pribadi kita masing-masing. Apakah kita sabar, kita setia, kita tekun dalam menghitung-hitung pelanggaran dan dosa-dosa kita? Jika kita sabar, kita setia, dan kita tekun, maka kita akan menang. Kita akan menang atas segala dosa dan pelanggaran yang telah kita perbuat. Itulah bagi saya makna berdoa Rosario yang paling mendalam. Sebab di dalamnya kita bersama-sama dengan Bunda Maria membawa seluruh dosa-dosa dan pelanggaran kita kepada Yesus Putra Allah yang kita imani. Saudaraku yang terkasih, demikianlah katekesi singkat yang saya bawakan. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan memperkuat iman kita kepada Yesus Kristus. Jangan lupa berdoa Rosario. Tuhan Yesus memberkati. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.